Seketika itu biasanya dia lewatin pasar dengan wiridan, wali kok bodoh. Akhirnya dia berguru dengan si ahli khawas, yang mana sebab daripada dia berguru dengan si ahli khawas menjadikan daripada Imam Sya'rani juga termasuk wali min auliyaillah berkat daripada didikan tarbiyah si ahli khawas. Daripada kisahnya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani kata pada zaman itu Imam Sya'rani udah punya titel sebagai ulama besar fi zamanih, tapi belum jadi wali, belum jadi wali, baru jadi ulama. Singkat cerita apa? Dia tinggal di satu kampung, tinggal di satu kampung, yang mana satu kampung itu sepakat bahwasanya ada satu wali, ada satu wali yang mana wali itu diakui sama itu kampung, bahwasanya fulan adalah seorang wali. Siapa? Ya ini Syekh Ali Khawas. Siapa namanya? Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ini adalah wali min auliyaillah. Semua sepakat. Yang enggak sepakat cuma satu, Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, apaan jadi wali? Dia orang yang paling protes menentang kalau Syekh Ali Khawas ini seorang wali. Kenapa demikian? Tahu enggak ayuhal ibad rahimakumullah, yang mau saya sampaikan apa? Ternyata selidik punya selidik, Syekh Ali Khawas ini adalah orang yang buta huruf, nggak bisa baca. Orang yang buta huruf nggak bisa baca. Sedangkan Imam Sya'rani orang alim, ulama besar pada zaman itu, hafal banyak hadis, ratusan ribuan hadis bahkan dikatakan, ya. Tahu apa yang terjadi? Ini satu kampung percaya nih Syekh Ali Khawas seorang wali, ya. Tapi satu-satunya yang nggak percaya dia wali adalah cuman Imam Sya'rani. Singkat cerita, Syekh Ali Khawas ini punya kebiasaan sehari-harinya, ya, tahu ngapain? Majelis nongkrong di pasar, ya, duduknya di pasar, ya. Nah kebetulan Imam Sya'rani ini setiap kali mau ngajar ngelewatin pasar itu, Yang dia tahu tuh orang kalau lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngapain? Lagi ngelilingin Syekh Ali Khawas, ya, lagi bikin halagoh lah, ngobrol-ngobrol majelis sama Syekh Ali Khawas. Dan ketika ngelihat itu, Imam Sya'rani setiap kali dia pergi ngajar, dia ngelihat, ya, Imam Syekh Ali Khawas yang katanya orang banyak, dia adalah wali. Imam Sya'rani gremeng dalam hatinya setiap kali lewat pasar itu. Katanya wali, masa bodoh, masa nggak bisa baca? Nggak mungkin Allah ngangkat wali dari golongan orang yang bodoh. Kata siapa nih? Kata Imam Sya'rani. Singkat cerita, besoknya lewat ngomong begitu lagi dalam hatinya. Masa wali kok bodoh? Gak mungkin Allah ngangkat wali dari golongan orang bodoh. Besoknya lewat begitu lagi. Sampai itu setiap lewat jadi wiridan. Wiridan. Katanya wali kok bodoh? Gak mungkin Allah ngangkat wali dari golongan orang yang bodoh. Singkat cerita, setiap kali Imam Sya'rani lewat jadi wiridan kayak begitu tuh. Tahu apa yang terjadi ya libat rahimakumullah, yang mau saya sampaikan di sini, ya. Itu apa yang terjadi pada satu hari Imam Sya'rani menikah. Imam Sya'rani menikah dengan satu perempuan namanya Zainab, ya. Nah, kebetulan adatnya orang Arab, ya, ketika ada di antara mereka menikah, mereka nggak beritahu nama istrinya siapa, kecuali yang tahu hanya suami dan keluarga besarnya. Jadi nggak ada yang tahu nih kalau Imam Sya'rani itu nikah dengan satu perempuan yang bernama Zainab, ya. Orang sana taunya lakopnya cuman uminya siapa dari anak siapa, ya. Misalkan anak punya anak namanya waladin namanya Hanafi, berarti istri anak dikenalnya Umi Hanafi, Bunda Hanafi, mamahnya Hanafi. Kata orang Arab begitu, nggak ada yang tahu nama istri dari orang mereka. Singkat cerita, dia menikah dengan Zainab. Udah menikah, Imam Sya'rani ulama, orang berada, rumahnya gedong tingkat, ya. Terus biasalah pengantin baru, ya, pengantin baru. Imam Sya'rani ngajakin si istrinya Zainab untuk bercumbu, untuk berkasih malam pertama, ya. Itu kebetulan ada di lantai paling bawah, ya. Ngajakin deh malam pertama, ya. Ngeselin ya, Zainabnya kagak mau. Lihat nih, ini istrinya ulama nih.
Diajakin Jenabnya kagak mau. Ya ente pantesan istri ente ngelawan. Oh, istri ulama aja nggak mau nih diajakin. Terus pas diajakin sama Imam Syaroni si Jenab kagak mau. Akhirnya terus ngerengek ya. Pengantin baru deh, manja-manjaan deh tuh ya. Direngek, dimanja ya apa namanya, dia manja maksa Jenab kudu hayu cepet segala macam. Singkat cerita kata Jenab, saya mau ngelayanin engkau dengan satu syarat. Karena kamar kita di atas, di lantai 2 ya. Bawa saya ke lantai 2, bawa saya ke kamar kita ya, dengan cara apa namanya, kamu jadi tunggangan saya. Naik mbek-mbekan gitu, naik apa? Ya. Singkat cerita tahu apa ya? Dikasih syarat. Kadang nih kan orang perempuan ada-ada aja nih tingkahnya. Ya. Kagak digendong, nggak digemblok, nggak dijadiin apa? Mainan tuh Imam Syaroni. Ya Imam Syaroni udah ngebet nih malam pertama ya. Iya deh, iya aja deh. Singkat cerita dibawa deh tuh Jenab ke kamar atas dengan cara dinaikin si Jenab. Ya. Dibawa ke atas sampai udah nyampe kamar, ya intinya udah beres gitu ya. Nggak usah diceritain dalam kamar ya. Besok paginya Imam Syaroni berangkat ngajar seperti biasa. Dia lewat pasar, ya, lewat pasar dia mau mengajar. Biasa dia baca wiridan deh apa? Masa wali kok bodoh? Nggak ada wali bodoh tuh. Nggak mungkin Allah ngangkat wali dari golongan orang bodoh. Langsung, padahal cuman geremengan. Syekh Ali Khawas teriak, wahai tunggangannya Zainab, ketahuilah bahwasanya jika Allah menunjuk orang bodoh menjadi wali, maka orang bodoh tersebut maka Allah yang langsung akan mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh tersebut. Dengar begitu kaget. Imam Syaroni kaget. Apa yang bikin kaget? Satu, orang nggak ada yang tahu nama istrinya siapa. Iya. Tadi dipanggil apa? Wahai tunggangannya Zainab. Yang kedua tahu apa lagi? Si Ali Khawas tahu. Ini Imam Syaroni yang ulama besar gagah kalau di depan umum jadi tunggangan Zainab. Ada aib. Dengan kayak begitu udah disebut nama istrinya. Imam Syaroni dibuka depan umum kalau dia jadi tunggangan semalam, dan itu kan dalam rumah nggak ada yang tahu. Kata dengan yang demikian Imam Syaroni seketika langsung mempercayai bahwasanya Syekh Ali Khawas adalah wali min auliyaillah. Seketika itu biasanya dia lewatin pasar dengan wiridan, wali kok bodoh. Akhirnya dia berguru dengan Syekh Ali Khawas, yang mana sebab daripada dia berguru dengan Syekh Ali Khawas menjadikan daripada Imam Syaroni juga termasuk wali min auliyaillah berkat daripada didikan tarbiyah Syekh Ali Khawas. Kata, lihat ayah libat. Tadi saya lagi menjelaskan tentang pandangan Allah kepada hambanya. Ini baru kekasihnya. Pandangan kekasihnya aja sedemikian rupa, lantas bagaimana dengan pandangan Allah yang tanpa batas, tanpa hijab untuk selalu memandang kita. Oleh karenanya sadarlah ya libat bahwasanya kita setiap hari dalam kehidupan ini selalu dipandang oleh Allah zahir dan batin kita, baik dalam keadaan khalayak ramai maupun dalam keadaan sendirian. Oleh karenanya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan mudah-mudahan kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, berkah fid din wa dunya wal akhirah. Mohon maaf jika terlalu malam. Kita tutup dengan doa maulid. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah qabul hajat-hajat kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali yang sedang sakit saudara keluarga kita, Allah angkat penyakitnya. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali apa-apa yang menjadi problematika kehidupan kita, Allah berikan solusinya. Amin ya rabbal alamin.